Ini adalah episode borong Bitcoin ke-25, di mana di video kali ini kita akan nabung lagi Bitcoin 100 juta setiap bulannya. Di dunia yang serba inflasi ini, gue udah bilang berkali-kali bahwa Bitcoin itu adalah aset terakhir yang menurut gue murni. Ya mirip seperti properti yang mewah dan mirip seperti emas. Mungkin banyak yang udah menikmati hasil ya dari episode ini, banyak sudah ibaratnya cuan. Tapi di sini gue pengen kasih tahu kalian sesuatu yang mungkin menurut kalian bingung. Kalau kalian ikutin ini dari episode yang pertama, uang kalian sudah pasti double. Kecuali kalian ada salah nggak ngikutin gue, tapi kalau kalian ikutin 100% plek ketiplek, uang kalian sekarang, harta kalian udah double. Tapi itu sebenarnya bukan harta kalian yang double. Ya jangan salah, ini 25 bulan, yaitu 2 tahun. Gue selalu bilang, ya, rate inflasi di global itu di basement currency-nya itu 11%. 3% tuh inflasi realnya dan 8% tuh uang yang dicetak. Jadi emerging market itu bisa lebih, bisa 15%, 17% sampai 20%. Jadi kalau lu ngerasa uang lu double, itu bukan uang lu yang double, tapi lu berhasil membekukan, gue sebutnya economic value lu ke 2 tahun ke depan. Jadi uang kan adalah konsepnya energi. Energinya ini kita bekuin. Dengan lu beli Bitcoin, energinya kita bekuin, kita pindahkan 2 tahun ke depan. Tapi ini adalah energi yang sama sebenarnya sama yang lu bisa lakukan dulu. Jadi ini trik sulapnya. Bukan semua orang yang ikutin gua itu yang tambah kaya, tapi semua orang yang gak ikutin mulut gua itu yang tambah miskin. Semua orang ya di dunia ini yang gak ikutin borong Bitcoin, gua gak ngomong di negara ini, tapi di dunia ini yang gak ikutin borong Bitcoin gua, itu economic value-nya tergerus. Mau lu di Argentina, mau lu di Turki, mau lu di Nigeria, mau lu di Indonesia, mau lu di Thailand. Doesn't matter, semuanya kalian itu tergerus bareng-bareng. Kalian mungkin lihat selama 4 tahun sampai 5 tahun terakhir, emas itu dalam 2 tahun terakhir itu mengalami kenaikan yang signifikan. Itu juga sama, ya. Emas itu formatnya mirip seperti Bitcoin. Uang yang murni, tapi emas inflasi 2%, ya. Kalau fiat itu bisa 11 sampai 17%, tergantung lu di negara apa. Emas itu inflasi 2%, karena emas itu bisa ditambang lagi. Kalau kita lihat ya, gue baru kemarin ketemu teman gue, salah satu direksi di bank besar di Brazil, New Bank. Dia cerita, Brazil itu risk free rate-nya itu 14%, teman-teman. Jadi risk free rate itu apa? Itu adalah rate di mana kira-kira itu uang yang tidak bisa beresiko, maksudnya return obligasi biasanya. Indonesia itu ada di angka 6 sampai 7%. Sedangkan Brazil itu 14%. Makanya banyak sekali orang Jepang itu melakukan yang namanya carry trade di sana. Dan 10% dari transaksi remittance di Brazil itu sudah menggunakan USDT, teman-teman. Jadi Brazil ini sudah ibaratnya negara kripto. Karena risk free rate dari negaranya 14%. Nah, pertanyaannya, gimana lu semua yang belum kenal gua ya 2 tahun yang lalu? Jawabannya sama. Ya, Bitcoin ini bukan masalah dia naik turun atau volatil. Satu Bitcoin itu akan selalu nilai 1 Bitcoin. Ya. Bitcoin kemananya yang dia naik turun? Misalnya Bitcoin ke rupiah 1,8 miliar. Gue ceritain dari 300 juta, tapi 1 Bitcoin itu tetap 1 Bitcoin buat gue. Misalnya gue punya 100 Bitcoin, itu akan tetap nilai 100 Bitcoin untuk gue pribadi. Mungkin kalian kalau udah ngikutin 25 episode, kalian baru bener-bener paham ya apa yang gue mengerti tentang Bitcoin. Ini bukan tempat untuk menjadi kaya, ini bukan ladang perjudian seperti orang yang gak mengerti ini ngomong. Ini adalah pembekuan dari economic value orang yang percaya. Yang gak percaya, mereka tergerus oleh yang namanya global liquidity. Di saat USD itu punya percetakan uang ngeprint, di saat Cina punya yuan percetakan uang ngeprint, mereka semua makin miskin, yang pegang Bitcoin itu stay. Bukan makin kaya, stay.